Saya pun melihat ke arah kamar tersebut. Entah kenapa pandangan saya seperti terkunci, seakan tidak bisa berpaling dari kamar ini. Ya, benar saja, ada alasannya ternyata. Semakin saya fokus melihat kamar ini, semakin jelas ada sosok yang berdiri melihat ke arah saya dari arah jendela. Di situ seakan saya dan sosok ini seperti saling bertatapan. Tetapi dalam hati saya membaca-baca doa agar tidak dirasuki oleh makhluk tersebut. Saya penasaran, apa yang terjadi dengan sosok tersebut? Saya merasa aura dendam dan kemarahan dari sosok itu. Di sisi lain, sosok itu seperti ingin bercerita atau memberitahu sesuatu kepada saya. Makin lama menatap, makin jelas saya melihat bentuk sosok tersebut wanita. Perawakan tubuhnya kurus dan menyeramkan. Kepalanya di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Cerpen Horor. Cerpen Horor kali ini akan membacakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Mistis Penjaga Villa. Baik, buat para sobat yang baru saja menemukan channel ini, bisa membantu channel ini supaya lebih berkembang lagi, yaitu dengan membantu menekan tombol subscribe. Dan yang ingin tahu bagaimana cerita dan kisahnya, langsung saja yuk kita bacakan. Puncak Bogor, salah satu wilayah yang sering dikunjungi oleh penduduk Jakarta saat akhir pekan ataupun weekend panjang. Termasuk saya, bersama keluarga menyewa villa tersebut atas rekomendasi saudara saya. Villa ini termasuk cukup besar, terdapat 4 kamar, 1 ruang TV, dan 1 dapur. Terdapat halaman yang cukup luas di depannya untuk parkir mobil dan juga ada pohon besar. Saya tidak tahu itu pohon apa, tapi terlihat menyeramkan. Saya termasuk orang yang sensitif dengan dunia gaib. Kalau saya datang ke suatu tempat, sudah pasti akan tahu apakah banyak penghuni lainnya atau tidak. Dan kesan saya saat pertama kali datang ke villa ini adalah merinding. Saat datang pun, saya sempatkan untuk meminta izin agar mereka tidak mengganggu saya dan keluarga yang berniat ingin melepas penat dan riuhnya kota Jakarta. Tapi di sisi lain, saya penasaran dengan tempat ini. Lebih tepatnya, saya penasaran ada kisah apa di balik besarnya villa yang bentuknya modern seperti ini. Untuk orang awam pasti tidak akan percaya, karena memang tidak terlihat menyeramkan. Oh ya, saat kita sampai pun langsung disambut oleh laki-laki yang berperawakan cukup tua. Nama beliau adalah Pak Barito. Beliau ditugaskan oleh sang pemilik untuk menjaga villa ini. Beliau tidur di rumah kecil yang berada tepat di belakang villa. Padahal beliau asli orang situ, tapi lebih memilih tinggal di sana karena anak-anaknya sudah menikah lalu merantau dengan suaminya. Sementara istrinya sudah cukup lama meninggal dikarenakan sakit. Hari sudah menjelang malam. Saya akui, saat malam tiba, suasana di dalam villa cukup berubah drastis dibandingkan pada saat siang hari. Tapi untuk orang yang tidak merasakan, pasti akan merasa biasa saja. Itulah yang jadi niat saya untuk menghampiri Pak Barito, penjaga villa. Dalam pikiran saya, pasti Pak Barito sering mengalami hal aneh selama menjaga villa ini. Setelah sholat isya, saya menuju teras villa. Sembari melihat sekeliling halaman villa yang gelap dan juga pohon besar di depan. Mau tahu, ada apa? Ya, koloni kuntilanak. Ya, itu yang saya lihat. Mereka semua berkumpul di pohon tersebut. Ada yang duduk di batang pohon, ada yang tertawa cekikikan, ada yang terbang warawiri dan warna-warni bajunya. Saya sudah biasa melihat yang seperti itu, jadi ya tidak kaget. Pandangan saya langsung mengarah ke gerbang villa. Ada 2 sosok hitam besar berdiri di antara pagar villa. Sosok tersebut terkesan seperti penjaga. Entah menjaga dari apa, tapi ya seperti itulah kesan saya pada saat melihatnya. Bisa menjaga dari kiriman gaib atau juga bisa jadi menjaga dari pencuri. Kemudian, tidak lama Pak Barito muncul dari arah belakang villa dan menyapa saya. Dek,
Sapanya senyum. Eh, iya Pak, sapa balik saya dengan senyum juga. Saya mau ke warung, ada yang mau dititip nggak dek? Tanya Pak Barito. Enggak ada Pak, terima kasih Pak. Beliau pun langsung menuju luar villa, lalu saya kembali masuk ke dalam karena ibu memanggil untuk makan bersama. Sebenarnya, villa ini nyaman, tapi untuk yang paham dengan dunia lain, akan jadi gangguan tersendiri dengan hawa-hawanya. Begitupun dengan saya. Makin lama dada terasa sesak dan juga terasa makin gerah. Saya pun langsung menuju teras depan. Sumpah, saya tidak kuat dengan rasa gerah di dalam. Terasa sumpek rasanya. Saya memutuskan untuk jalan-jalan sedikit di halaman depan villa, sembari menikmati hawa dingin puncak. Saat sudah di depan pagar villa, saya menoleh ke kanan dan langsung terlihat rumah kecil dengan lampu redupnya. Saya hampiri dan secara kebetulan Pak Barito keluar dari arah dalam. Loh, Dek, kok di sini? Ngapain? Tanya Pak Barito. Oh, enggak Pak, saya cuma jalan-jalan, nikmati hawa dingin. Soalnya di dalam gerah banget Pak. Gerah? Gerah apa? Kok bisa gerah sih Dek? Tanya Pak Barito yang heran. Belum sempat saya menjawab pertanyaan, Pak Barito langsung memotong. Oh, ya sudah, tidak usah dijawab. Saya sudah paham kok, ucap Pak Barito sembari tersenyum. Beliau pun langsung mengajak saya duduk di bangku depan rumahnya dan memulai perbincangan. Dari asal mula beliau berjaga di sini hingga kejadian mistis yang beliau alami. Saya pun langsung fokus mendengarkan cerita. Beliau sudah berjaga di villa ini selama 10 tahun lebih. Mulai dari sang istri masih ada hingga wafat. Awalnya, beliau berdua di sini dengan istri yang saat itu meninggal. Beliau ragu apakah ingin lanjut menjaga villa ini atau tidak. Kebutuhan sehari-hari lah yang jadi pertimbangan beliau untuk tetap berjaga. Di samping itu, rumahnya yang asli juga tidak ada siapa-siapa. Maka, beliau jual rumah tersebut dan tinggal di sini. Pak, maaf, Bapak udah ngalamin hal apa aja ya di sini? Tanyaku penasaran. Maksudnya Dek? Iya, Bapak itu udah ngalamin kejadian serem apa aja selama tinggal di villa ini? Oh, itu. Banyak Dek, banyak. Jawabnya sembari tertawa kecil. Tolong dong Pak ceritain, saya pengen tahu Pak. Bingung saya. Mau mulai dari mana ceritanya? Ya sudah Pak, Bapak mulai aja dari pertama kali Bapak diusilin sama penghuni di sini. Pak Barito pun terdiam sejenak. Beliau seperti sedang mengingat kejadian demi kejadian. Awal mula saya digangguin yaitu pas sudah sebulan juga di sini Dek. Kalau nggak ada yang sewa villa ini setiap pagi dan sore, saya kan bersih-bersih dari dalam sampai luar. Nah, saat itu saya sedang bersihkan bagian dalam rumah. Tiba-tiba pintu lemari kaca terbuka sendiri. Lemari kaca yang di atas Pak? Iya, itu di lantai 2. Kalau adik perhatiin, coba lihat. Lemari itu kan jauh dari jendela. Dan juga saya ingat banget, tidak ada angin waktu pintu lemari kaca itu terbuka. Terus gimana Pak? Tanyaku penasaran. Ya saya nengok dong. Sempat bingung kok bisa kebuka sendiri. Lalu saya lihat jendela jauh. Udah gitu kan cukup berat pintunya. Tapi kenapa bisa kebuka sendiri? Ya akhirnya saya tutup lagi. Di situ masih masa bodoh saya. Saya masih berpikiran positif. Kemudian saya lanjut bersih-bersih lagi. Kali ini bersih-bersih kamar. Nah, setelah selesai bersih-bersih kamar, saya lihat pintu lemari kaca itu terbuka lagi. Bingung dong saya. Saya mikir, masa ada yang iseng sih? Sementara saya sendirian di dalam. Mungkin itu lemarinya rusak kali Pak? Tanya saya. Enggak. Orang saya sering bersih-bersih kok. Dan baru kalau itu kebuka sendiri. Jawab Pak Barito. Ya lanjut Pak, lanjut. Terus gimana Pak? Saya kemudian menutup lagi. Nah di sini, saya mulai merinding. Pas menutup pintu lemari itu, langsung saja saya buru-buru turun ke bawah. Oh, berarti itu pertama kali dalam hidup Bapak diganggu sama mereka ya Pak? Tanya saya penasaran. Oh enggak. Dulu sebelum jaga villa ini,
Kan saya sering ronda malam, dan kadang suka disengin dilempar batu lah, kadang pasir, ya pokoknya apa aja lah dek. Tapi kan tetap aja, walau sering bagaimanapun, kalau diusilin, ya tetap aja merinding dek. Jelas Pak Brito sambil tertawa. Walah, kirain Bapak pernah Pak. Terus apa lagi Pak? Pak Barito kembali diam sejenak mengingat-ingat. Ini kejadian waktu itu pas maghrib nih. Saya kan ke lantai 2, nyalain lampu. Selesai nyalain, saya turun ke bawah. Tapi pas di tengah tangga, saya dengar bunyi klek. Lah, saya berhenti dan lihat ke atas, lampunya mati lagi. Kan kedengeran ya kalau ada yang pencet saklar lampu. Nah, itu saya dengar tuh dek. Saya naik lagi. Saya nyalain lagi, pas turun mati lagi. Begitu sampai 3 kali. Saya bolak-balik sampai akhirnya saya ngomong aja sendiri. Mohon maaf ya kalau ngerasa keganggu. Saya nggak pernah niatan jelek sama sekali. Tolong jangan ganggu saya. Nah setelah saya bilang begitu, saya nyalain lagi lampunya dan sudah nggak mati lagi. Kan aneh. Padahal mah saya udah merinding banget pada saat itu. Berarti ngerti ya mereka pas Bapak ngomong begitu? Tanya saya sembari tertawa kecil. Ya nggak tahu juga ngerti apa enggak, jawab Pak Barito sambil tertawa. Terus Pak, coba lanjut Pak. Nah, kalau ini kejadiannya pas maghrib nih, di lantai bawah sekarang. Nah, kan saya kadang suka iseng nih nonton di ruang TV. Nah, pas saya lagi nonton TV, ada suara anak kecil tertawa di lantai atas. Samar-samar suaranya, ya saya kira itu dari TV. Kan suara ketawa itu. Tapi saya langsung sadar kalau acara yang lagi saya tonton itu nggak ada pemeran anak-anak. Jelasnya nggak ada bagian tertawa. Tapi di situ saya masih dengar suara ketawa anak kecil pelan banget. Akhirnya karena penasaran, saya kecilin tuh volume TV-nya. Dan barulah saya sadar kalau asal suara ketawa tersebut dari atas. Saya cuma diem aja waktu itu. Biarinlah, mereka mau main. Gak mau ganggu saya juga kan. Gak lama suara orang lari-lari dari arah atas itu. Jelas banget, sampai kaget saya. Lari Pak? Tanya saya. Iya, kayak lagi kejar-kejaran gitu. Iya, kayak lagi kejar-kejaran. Nah, terus gimana Pak? Ya, terus saya lihat ke arah atas. Ngeri juga sebenarnya, takut ada yang nongol. Suara lari itu mengarah ke tangga. Dan saya benar-benar dengan jelas ada yang lari di tangga, tapi tidak ada wujudnya. Cuma suaranya doang. Di sini saya langsung matiin TV dan pergi keluar. Serius Pak? Iya, berani sumpah saya dek. Tangga di villa tersebut memang terbuat dari kayu. Jadi kalau ada yang jalan ataupun lari, akan kedengaran. Bahkan pas kita lagi di teras depan pun tetap kedengaran. Wah, berarti cukup usil juga ya Pak penghuni lain di villa ini. Ya, mungkin sih niat mereka nggak usil. Cuma mungkin nggak sengaja aja saya dengar atau lihat dek. Iya juga sih Pak. Tapi pernah lihat penampakannya nggak Pak? Secara jelas gitu kelihatan. Tanya saya yang makin penasaran. Kalau lihat jelas sih pernah beberapa kali dek. Oh iya benar Pak. Di mana itu Pak? Di dalam pernah, di luar juga pernah. Tolong dong Pak ceritain gimana Pak? Kalau lihat wujud itu pas saya mau ganti lampu kamar, itu tuh yang di ujung itu. Oh iya, kamar yang di ujung saya tahu Pak, saya tahu. Nah, iya itu. Kan pas maghrib saya nyalain lampunya. Tapi pas dipencet nggak nyala. Pikir saya, bohlamnya putus nih. Jadi saya keluar beli lampu baru di warung dan balik lagi ke atas. Nah, pas di depan kamar, saya berhenti. Bukan tanpa sebab, tapi karena saya lihat ada sosok di dalam kamar tersebut. Karena kan lampunya mati, jadi pas saya tinggal pintunya tetap terbuka. Makanya di posisi gelap begitu saya lihat kayak ada orang di dalam kamar. Memang bentuknya siluet hitam gitu. Posisinya lagi berdiri di samping kasur. Cuman ya gitulah, nggak terlalu jelas. Akhirnya saya ragu nih mau masuk apa enggak. Karena lihat makhluk itu tuh. Terus saya diam sebentar di situ, perhatiin ke arah dalam. Saya panggil-panggil aja buat pastiin itu manusia atau bukan. Halo, siapa ya? Ya terus Pak, terus gimana Pak? Nah, nggak dijawab.
Cuma langsung ada ketawa cekikikan. Ya, ketawanya kuntilanak gimana sih? Dan saya lihat sekilas seperti kain terbang ke arah luar lewat jendela. Waduh, terus Bapak jadi ganti lampunya? Ya enggak lah, udah males saya. Habis lihat itu, lemes bawaannya. Jadi baru saya ganti besok siangnya. Untung lagi nggak ada yang sewa pilanya. Tapi yang punya pila ini tahu nggak sih Pak, kalau Bapak suka diganggu setan kayak begitu? Ya enggak lah Dek. Ngapain juga saya cerita sama yang punya villa? Lah emangnya kenapa Pak? Padahal mah cerita aja Pak. Gini Dek, hal kayak gini ini udah pasti ada. Mau dimanapun ya pasti ada lah. Cuma tergantung kitanya, sopan atau enggak di tempat tersebut. Sama halnya kayak dunia manusia lah. Di dunia mereka kan juga ada yang baik, ada juga yang jahat. Jadi kalau kita diusilin, anggap aja ketemu yang jahat. Oh gitu ya Pak. Kamu tahu nggak ada apa di pohon besar yang di depan itu? Tanya Pak Barito. Tahu Pak, ada koloni kan? Ya betul. Saya pun baru tahu itu setelah 6 tahun tinggal di sini. Loh, kok bisa Pak? Gara-gara apa tuh? Ya itu masih perkiraan saya sih penyebabnya. Jadi gini, waktu itu habis bersih-bersih halaman di depan, saya pukul-pukul sapu tersebut ke batang pohonnya. Waktu itu udah mau maghrib kalau nggak salah. Sapu lidi kan terkadang kalau sering dipakai suka ada yang pisah-pisah tuh, ada yang copot satu-satu. Nah itu saya kumpulin terus saya ketok-ketok tuh. Sebenarnya bukan maksudnya pengen menantang yang ada di pohon itu, tapi emang karena mau perbaikin sapu lidi. Pas saya rapiin lagi, ada yang ketawa di atas. Kaget dong saya. Langsung lihat ke atas dan jelas banget. Saya lihat kuntilanak lagi duduk di batang pohon liatin saya. Yang buat saya takut itu bukan satu yang saya lihat, tapi banyak, belasan. Nggak pakai lama, saya langsung balik ke sini. Bahkan pas saya sedang jalan ke arah sini, ada yang ngikutin di atas terbang sambil ketawa. Bukan merinding lagi bawaannya, tapi udah lemes dan keringetan saya. Saat sampai di dalam rumah, saya langsung ambil wudhu. Kebetulan tidak lama kemudian kan maghrib. Ya memang saya salah. Cuma kan emang awalnya saya nggak tahu kalau di atas ada penghuninya. Kalau tahu juga kan saya nggak berani. Iya juga sih Pak. Saya juga lihat warna-warni loh Pak. Iya sekarang sih udah terbiasa ngeliatnya. Pas pertama kali lihat itu heran juga. Kok baju mereka beda-beda? Sementara yang kita tahu kan warnanya putih kuntilanak. Kamu ngopi nggak Dek? Nggak usah Pak. Udah nggak usah. Terima kasih. Udah nggak apa-apa. Sekalian buat saya juga nih. Sekalian buatnya. Ya mau? Beliau pun langsung masuk ke dalam untuk membuat kopi. Sementara saya di luar memperhatikan sekitar. Memang cukup aneh. Villa ini berada di sekitar rumah warga. Saya pun penasaran. Apakah warga sekitar tahu atau pernah diganggu oleh makhluk-makhluk dari villa ini? Dari rumah Pak Barito, terlihat bagian belakang villa dan juga satu kamar yang Pak Barito ceritakan. Kamar yang lampunya mati. Saya pun melihat ke arah kamar tersebut. Entah kenapa, pandangan saya seperti terkunci. Seakan tidak bisa berpaling dari kamar ini. Ya, benar saja. Ada alasannya ternyata. Semakin saya fokus melihat kamar ini, semakin jelas ada sosok yang berdiri melihat ke arah saya dari arah jendela. Di situ seakan saya dan sosok ini seperti saling bertatapan. Tetapi dalam hati saya membaca doa-doa agar tidak dirasuki oleh makhluk tersebut. Saya penasaran, apa yang terjadi dengan sosok tersebut? Saya merasa aura dendam dan kemarahan dari sosok itu. Di sisi lain, sosok itu seperti ingin bercerita atau memberitahu sesuatu kepada saya. Makin lama menatap, makin jelas saya melihat. Bentuk sosok tersebut wanita. Perawakan tubuhnya kurus dan menyeramkan. Kepalanya di samping. Susah saya menjelaskannya. Pokoknya seperti posisi leher yang patah. Ya, seperti itu. Udah, jangan dilihatin terus, ucap Pak Barito menyadarkan saya. Si bapak bikin kaget aja. Justru saya selamatin kamu. Bisa masuk dia nanti ke badan kamu, Dek. Nih, kopinya. Santai aja dulu di sini. Oh, iya Pak, makasih ya Pak. Jarang-jarang saya bisa ngobrol di sini, ucap Pak Barito. Lah, emang Bapak beneran sendirian di sini? Nggak ada yang mau nemenin gitu? Ya, dulu sih pernah ada saudara saya. Tapi nggak tahan lama.
Maksudnya nggak tahan lama apa, Pak? Iya, paham kan lah. Kan karena sering diusilin ya akhirnya nggak betah. Oh, diusilin. Diusilin gimana, Pak? Kamu tahu kan kolam renang yang di samping itu? Tuh yang sebelah sana. Oh, iya, iya, iya. Iya, Pak, yang di samping, Pak. Tahu saya. Jujur, saya emang nggak tahu kalau ternyata di samping sana ada kolam renang. Posisinya yang agak ke bawah, jadi tidak kelihatan oleh saya. Nah, itu loh, Dek. Agak ke bawah sana, di situ ada kolam renang. Ada saungnya juga. Kalau pagi, enak di situ. Udaranya sejuk. Oh, jadi di situ saudara Bapak kena usil? Iya. Ya, mungkin karena kesalahan dia juga sih, Dek. Salah gimana, Pak? Ya, waktu itu saudara saya itu umurnya kan masih 25 tahun. Ya, masih suka teleponan sama cewek. Di sini kan sinyal susah, tapi kalau ke bawah sana bagus deh sinyalnya. Lalu dia ke sana tuh, akhirnya malam-malam teleponan dengan pacarnya. Saya udah pesan sama dia, jangan berisik. Tapi kan saya nggak tahu kalau di sana berisik atau enggak, karena saya di sini kan nonton TV. Gak lama, setengah jam kemudian dia balik, mukanya pucat dan kayak habis lari gitu. Saya tanya, kenapa kamu lari-larian? Dia masih nggak mau jawab. Saya kemudian kasih air putih. Saya pegang badannya, udah keringetan. Saya tanya lagi, kamu kenapa sih? Tapi tetap aja nggak dijawab. Dia malah langsung masuk ke kamar dan tidur. Ya, saya sih paham. Mungkin karena masih takut dan kebentaran juga badannya saat itu. Besok paginya baru tuh saya tanya, terus gimana, Pak? Apa katanya? Nah, dia cerita, pas lagi asik teleponan, tiba-tiba dia mencium ada bau busuk. Cuma di situ dia masih cuek. Pikirnya bau dari tempat sampah. Dia teleponan itu di saung. Pas tangan dia ke belakang, dia ngerasa kayak ada sesuatu yang keras dipegang sama tangannya. Nengoklah dia ke belakang. Pas begitu nengok, dia lihat itu ada kepala dengan kondisi muka yang hancur. Kaget dia langsung balik ke sini. Itu kepala doang, Pak? Tanpa badannya gitu? Iya, kepala doang. Saya tanya, berisik gak teleponnya kamu? Dan gak ngaku. Saya tanya terus dan akhirnya ngaku. Jadi kalau dia ketawa-tawa kencang, itulah kenapa akhirnya dia kena usil. Padahal kan udah saya bilangin, jangan berisik. Cuman emang susah dibilangin. Jadi ya kena deh. Tapi emang di sana beneran ada, Pak? Atau Bapak pernah lihat juga? Ya pernah. Kalau malam kan kadang saya ngecek pila, keliling, muterin sekitar, takut-takut kalau ada maling, dan ngecek jendela takutnya ada yang belum kekunci. Nah, pas di dekat kolam renang, saya lihat ada yang duduk di pinggiran kolam renang. Cewek. Cuma posisi dia membelakangi saya. Tapi saya tahu kalau itu tuh cewek, karena rambutnya panjang banget, sampai tanah. Ya, saya nggak mau ganggu juga kan. Saya tinggal aja. Itu sekali doang, Pak, lihatnya. Ya enggak, udah sering. Ada kali 4 kali lah. Di posisi yang sama saya ngeliatnya. Apa mungkin pernah ada kejadian gitu, Pak, di kolam renang itu sampai ada sosok di tempat yang sama? Cuma pertanyaan saya ini hanya dijawab dengan senyuman oleh Pak Barito. Mungkin biar jadi rahasia maksud beliau. Berarti karena itu saudara Bapak pulang? Iya, dan dia nggak mau balik lagi ke sini, ucap Pak Barito sambil tertawa. Nah, itu adalah pelajaran buat kita. Sopanlah kalau kita berada di tempat yang baru, karena kita tidak tahu mereka terganggu atau tidak. Tapi Pak, saya penasaran deh dengan kamar yang itu tuh, yang saya lihat tadi. Oh, yang itu. Saya mau cerita, tapi tolong ya, dirahasiakan tempat dan namanya kalau mau cerita ke orang lain. Oh, iya boleh Pak, iya boleh. Saya janji. Nah, jadi gini. Sosok yang ada di kamar itu adalah orang yang pernah di kamar. Saya mendengar ucapan Pak Barito pun langsung kaget, karena posisi kamar saya bersebelahan dengan kamar tersebut. Gimana Pak? Jadi gini, 3 tahun lalu seingat saya nih, pernah ada segerombolan anak muda menyewa villa ini untuk 1 minggu. Yang saya tahu mereka semua berasal dari Tangerang. Nah, tiap malam saya mendengar mereka berisik tertawa, bernyanyi, dan teriak-teriak tidak jelas. Ya, saya tidak bisa melarang juga kan, tapi saya juga tahu risikonya kalau terjadi sesuatu karena mereka sangat berisik di sini. Sampai akhirnya, malam kelima, terjadilah kejadian yang tidak saya harapkan. Saya lupa jam berapa malam itu.
Cuman yang pasti tengah malam. Saat itu saya udah tidur. Tiba-tiba terbangun karena mendengar suara teriakan cewek dari arah villa itu. Bahkan karena teriakannya tersebut membuat beberapa bapak-bapak yang sedang ronda datang. Nah, saya langsung bangun dan lari ke arah villa. Tapi sepi di lantai bawah. Saya langsung naik ke atas dan terlihat mereka sedang berkumpul di depan kamar tersebut. Saya langsung tanya, ada apa nih ribut-ribut tengah malam? Dan pandangan saya langsung mengarah ke dalam kamar. Ada tubuh manusia. Sosok perempuan. Saya nggak tahu apa motifnya dan penyebab dia gantung diri. Tapi yang saya dengar dari kepolisian adalah karena pacarnya ketahuan selingkuh dengan cewek lain. Akhirnya dia nekat. Oh, pantas aja. Saya lihat posisi kepalanya itu miring ke kanan, Pak. Posisi seperti leher patah. Ya, itu dia. Mungkin karena penyebabnya hingga rawannya nggak tenang dengan kondisi seperti itu. Itulah kenapa kamu kan masih muda. Jangan berpikiran pendek. Masalah cinta itu hal biasa. Kita akan ditemukan lagi oleh jodoh di saat mental kita sudah terbentuk dari rasa sakit akibat pengkhianatan dan kekecewaan. Sekarang kamu lihat sendiri kan. Akibat dari pendeknya pemikiran dia dan sekarang menyesal karena sudah mengakhiri hidupnya. Ada suara penyesalan kalau kita lihat sosok itu. Sampai kiamat, dia akan tetap seperti saat terakhir masa hidupnya. Iya sih, Pak. Cuma ya kasihan juga ya sebenarnya melihat kondisi sosok tersebut. Iya, tapi kita kan nggak bisa berbuat apa-apa, Dek. Terus gimana, Pak? Akhirnya anak-anak itu, ya mereka pulang setelah ditanya-tanya sama polisi. Pak, kalau tamu emang sering kena usir juga ya, Pak? Tanya saya penasaran. Ya cukup lumayan sering. Sebenarnya tergantung tamu itu sendiri. Kalau mereka sopan saat datang, ya nggak akan kena usil lah. Sayangnya banyak tuh yang nggak tahu akan hal itu, ujar Pak Barito. Pernah waktu itu ada tamu sore datang, lalu malamnya udah pulang. Lah, kok bisa, Pak? Iya, mereka sepasang muda-mudi. Saya sih ya nggak mau sujon lah. Tapi kalau sampai diganggu parah begitu, pasti melakukan hal yang enggak. Astaga, sayang banget dong. Udah dibayar, tapi ditinggal pergi gitu aja. Ya habis mau bagaimana lagi, Dek? Buat yang nggak kuat diganggu gitu mah, ya udah nggak pikir uang lah. Yang penting pergi dan cari tempat aman. Masalah uang mah, ya masa bodoh. Ada cerita lagi nggak, Pak? Banyak, Dek. Kalau diceritain mah nggak cukup satu malam. Ini aja kita cerita, nggak terasa udah jam 12 malam. Saya pun lihat jam dan ternyata benar, sudah jam segitu. Karena sudah pukul 12 malam, akhirnya saya berpamitan dengan Pak Barito. Bukan ngantuk, tapi saya juga tidak enak dengan beliau, takutnya beliau mau istirahat karena usianya yang sudah tidak muda lagi. Sayangnya saya hanya menginap satu malam di sana, dan siangnya sudah harus check out. Tapi saya sudah janji akan balik menginap di villa ini lagi. Karena Pak Barito bilang ada satu cerita yang benar-benar tragis di villa ini. Rencananya bulan depan saya akan ke sana lagi. Jadi ditunggu aja ya ceritanya. Ya, demikianlah cerpen horor kali ini. Sampai ketemu lagi di cerpen horor berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.